illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang saya minta ijazahnya. Seringnya dengarku itu di masjid samping rumahku ini, seringnya aku dengar itu, apalagi kalau bulan puasa. Boleh diikuti itu Mbak, boleh. Ah, mana boleh, enggak ditebuskan dari neraka, enggak maulah. Yesus kok yang nebus. Izin ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Kan udah aku bilang kan, kalau orang turunkan sama Abang host. Turunkan. kalau kuda-kuda tidak kuat, dia bisa hadapi orang ini, kerasukan roh jahat. Jadi hukum yang ada di Indonesia ketika tidak dilakukan oleh orang Malaysia itu melanggar gitu, maksudnya, beresmi. Jadi mereka harus dipenjara gitu. Pertanyaan saya, Alkitab itu untuk dunia ya, dan Al-Quran apakah untuk Malaysia sama Indonesia saja? Pertanyaan saya. Ya Allah ya Karim. Ini kita berbicara. Ini kan sabar. Alkitab. Sabar. Iya. Ini kita berbicara mengenai yang Anda sembah itu adalah setan kan? Dimana yang disalib itu di dalam Islam Nabi Isa terangkat ke langit kan? Tapi di iman kalian bisa ndak yang noise ini di mute dulu atau diturunkan? Turunin aja dulu kalau nggak bisa mute. Cek. Oke. Jadi ketika Anda mengatakan yang kalian sembah itu adalah orang yang mati di atas tiang salib, yaitu Yesus yang orang suci, saya katakan tidak. Yang Anda sembah di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk, dan itu bukan Yesus. Ada beberapa kaidah kebenaran yang ditabrak dengan konsep penyembahan terhadap manusia yang mati di atas tiang salib. Yang pertama sekali yang perlu Anda pahami adalah bahwa Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Yang kedua, Taurat itu bukan kutuk. Yang ketiga, Yesus itu tidak mungkin mati terkutuk. Yang keempat, kalaupun penebusan dan penghapusan hukum Taurat itu ada, maka hukum Taurat itu dihapuskan kemudian untuk yang punya, yaitu Bani Israel. Kalaupun mati adalah Yesus, maka kematian Yesus hanya untuk Bani Israel. Apa pembukti dalilnya? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11. Ketika kemudian Kayafas menceritakan nubuatan tentang mereka, dia mengatakan bahwa pada hari itu juga kemudian Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Itu diceritakan dalam kitab Yohanes 16. Bahwa di dalam Yohanes 11 nomor 51, Kayafas mengatakan bahwa ini diturunin aja ya. Ada nggak yang bisa menurunkan orang ini? Coba saya kasih moderator. Saya tindak tegas. Diturunin. Siapa yang mana orang yang nggak punya etika, nggak punya moral, attitude. Turunin. Andreha. Oh sudah. Jadi di dalam Yohanes 11:51 dikatakan bahwasanya pada tahun itu juga imam besar Yahudi bernama Kayafas bernubuat. Nubuatannya adalah Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk dunia, tapi untuk bangsa Israel. Kayafas bernubuat demikian. Maka ketika yang mati di atas tiang salib ini adalah untuk menebus hukum Taurat, kutuk Taurat, maka Yesus mati hanya untuk bangsa Israel, sang pemilik Taurat. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini adalah pengikut pembinasa keji, yaitu Paulus. Sedangkan kematian yang diceritakan Paulus kemudian untuk dijual ke Roma dan Yunani adalah kematian orang yang menebus hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31:33, hukum Taurat hanya dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Maka ketika ada orang terkutuk dengan cara terkutuk karena dosa, karena hukum Taurat, maka Taurat ini untuk Bani Israel, maka kematian orang itu hanya untuk Bani Israel. Lalu Kristen di mana? Kristen di mana? Di mana? Elit itu ada penumpang alam yang untuk kemudian adalah kematian orang yang terkutuk di anak alim.
Dia hanya mengambil penyaliban itu. Dia nggak peduli mau yang disalib itu adalah sapi, yang disalib itu adalah serigala, yang disalib itu adalah ikan hiu, yang disalib itu Yudas, Yesus. Yang pasti salib kita jual ke Roma Yunani untuk nebus dosa-dosa kita. EGP dengan siapapun yang mati di atas tiang salib itu. Yang penting dengan salib dosa-dosa manusia ditebus. Itu yang Anda beli dari pendahulu-pendahulu kalian. Di zaman Roh Kudus mulu Bang Juma. Ya, jadi apa yang tertuang di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tertulis, terkutuklah orang yang ada digantung pada kayu salib. Itu bukan Yesus, tetapi iblis yang mati di atas tiang salib yang kalian sembah. Silakan. Oke. Tadi Yesus mati untuk kitab Taurat gitu ya? Ya. Taurat untuk orang Yahudi. Nah, berarti Ya, Yesus mati oke, untuk. saya setuju di situ. Berarti Yesus mati untuk orang Yahudi. Bagus. Oke. Ya. Tetapi, Udah selesai, apalagi? tetapi Nggak di perlu lagi sini, dibahas. enggak, iya, perlu lagi dengar, bahas. bentar. Apanya Ada lagi? sangkahannya, bentar. Ada. Loh, Anda bukan orang Yahudi, itu apa lagi? Ya, iya. Tetapi Yesus memerintahkan pergilah ke seluruh dunia setelah dia bangkit. Ya, Bang Juma. Setelah Yesus bangkit dari mati, baru Yesus memberitakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu setelah Yesus bangkit, setelah dia hidup kembali. Ya, memang Yesus mati untuk orang Yahudi, tetapi setelah bangkit, dia memerintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu ada di Markus 16 itu ya. Di situ Yesus setelah bangkit memerintahkan itu. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan bahwa Yesus mati untuk Yahudi. Selesai. Bukan. Ini baca nih ayatnya. Baca ayatnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan Ya percayalah bahwa Yesus mati untuk Yahudi. Ya. Bukan di situ. Dengar. Loh. Dibaptis, di sini dibaptis, ya, bukan Iya. disunat. Di sini dibaptis. Dibaptis. Orang Yahudi disunat, ya, di sini dibaptis. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dibaptis dalam nama siapa? Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kalau Kudus. dibaptis atas nama Bapa, berarti harus ditobatkan orang itu berdasarkan keinginan Bapak. Bapak mau orang itu disunat atau tidak? Dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh dibaptis Kudus. atas nama Bapak, maka harus mengikuti instruksi dan kehendak Bapak. Bukan cuman Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, bukan cuman Bapak. Bapaknya memerintahkan untuk bersunat atau tidak? Ya, itu sudah lalu, kan Ya, sudah itu mati. sudah lalu gimana? Ya sudah, Gimana tapi tadi sudah lalu? sudah mati. Sudah mati sih. Yesus karena kitab Taurat itu, Bang Juma. Mati Kan tadi Yesus untuk kita kitab sudah Taurat. omongkan itu ya. Mati Kita Yesus tadi untuk sudah kitab bilang, Taurat. tadi kita sudah bahas, Bang Juma. Bang Juma yang bilang Yesus mati karena kitab Taurat. Berarti kitab Taurat tidak dipakai lagi karena Yesus sudah mati karena itu. Jadi sunat nggak pakai lagi. Oke, Jadi sekarang perintahnya baptis. Ya, baptis. Dalam nama Bapa, Ya. dalam nama siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak sudah tidak boleh, karena sudah gugur dia, udah ditebus lagi, udah mati dia kan? Ajarannya sudah selesai, Enggak. berarti Bapak nggak ada lagi. Yang ada Enggak tinggal ada, Bapak Paulus. Bapak yang Enggak ada dimaksud di situ, dikatakan, enggak ada. Kan hukum Taurat Enggak sudah ada mati kan? ayatnya. Hukum Taurat sudah Enggak mati ada kan? ayatnya. Dengar, hukum Taurat sudah mati kan? Ya, Berarti hukum Bapak- Taurat, kitab berarti Taurat, Bapak hukum sudah Taurat tutup bukan buku, kan? dengar. Bukan hukum Tauratnya yang mati. Yesus mati karena kitab Taurat. Nah, kitab Taurat Ya, berarti kitab hukum-hukumnya Taurat, kan karena termasuk kitab Bapak Taurat, kan? bukan hukumnya. Berarti Nggak Bapak ada itu kan? dikatakan karena Makanya hukumnya. orang Kristen ini dibaptis dalam nama Bapak Paulus kan?
kan? Iya, Dalam di mana? Bapa, Putra dan Roh Di Kudus. mana Nggak ada Bapak Bapak Paulus, pernah nggak ada. memerintahkan? Di mana Tuhan pernah memerintahkan itu? Baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di mana Bapak pernah memerintahkan itu? Yang ada itu perintahnya Bapak Antioquia, yaitu Bapak Paulus. Di mana pernah Yesus membaptis orang? Coba. Kapan Yesus pernah baptis udah. orang? Kapan? Udah Bang, udah. Pernahkah Yesus membaptis? Udah enggak. Pernah tidak Yesus membaptis? Membaptis itu bukan pekerjaan Yesus, tetapi Bagus. Yesus membaptis dengan Syarat api dan menjadi roh. Kristen apa? Yesus membaptis dengan api dan roh, tetapi Yohanes membaptis dengan air. Itu tugas Yohanes Pembaptis. Membaptis adalah tugas Yohanes Pembaptis, bukan tugas Yesus. Syarat menjadi Kristen apa? Syarat menjadi Kristen apa? Ya dibaptis atas nama Bapa, Yesus Putra dan pernah Roh Kudus. membaptis tidak? Karena bukan pekerjaan Yesus itu. Berarti kan ada Yesus ayatnya, tidak pernah Yohanes mengkristenkan Pembaptis. Yohanes dilahirkan untuk membaptis. Tugasnya Berarti untuk membaptis. Yesus tidak pernah mengkristenkan orang, betul? Syarat menjadi Kristen baptis. Yesus tidak pernah membaptis. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Berarti Kristen ini bukan golongan Yesus. Rasmi, ras Indomie, suku Indomie. Lukas 3 ya 16 ya. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku dengan akan api. datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, sekarang pertanyaannya. Ya. Jadi kalau untuk orang, membaptis, dengar. untuk membaptis manusia dengan air itu adalah pekerjaan Yohanes Pembaptis, bukan pekerjaan Yesus. Iya, sekarang pekerjaan Yesus nanti untuk orang Kristen adalah Yesus membaptis orang Kristen dengan api, betul? Betul? Dengan Roh Kudus. Dan api, dengan betul? api dan Roh Kudus. Sekarang kalau orang Tetapi tugas Yesus, dengar. Tetapi tugas Yesus kan kita tadi sudah baca, ya. Yesus mati karena menebus, ya, menebus umat manusia. Menurut Jadi menurut anda tadi kan Yesus mati hanya untuk Taurat. Ingat-ingat, jangan masuk ke ajaran Kristen lagi. Tadi Yesus mati untuk orang Yahudi, itu Taurat, bukan untuk orang Kristen. Pahami itu dulu. Nah sekarang orang, tetapi setelah dia hidup, setelah dia hidup, dia menyuruh untuk memberitakan Injil ke seluruh umat di dunia. Sekarang orang dibaptis pakai air itu basah dengan air atau tidak? Direndam dengan air, betul? Dicelup, betul? Betul nggak? Itu tergantung gerejanya, tidak semua seperti itu. Iya, tapi kan kalau pada Katolik, intinya mereka dibasahin. Mereka dibasahin dengan air, betul? Kalau yang betul nggak? Iya, hanya dibasahkan kepalanya. Ya, itu suka-suka kalian. Yesus itu dibaptis. Kenapa nggak ikuti cara baptis Yesus? Yesus direndam di air. Kenapa kalian nggak ikutin? Jadi kalau Yesus datang membaptis Kristen dengan api, maka Kristen dibasahi dengan api atau dibakar dengan api. Kristen nanti akan dibaptis dengan api, maksudnya dibasahin dengan air atau dibakar dengan api?
Di situ ada Roh Kudus, di situ ada Roh Iya, Kudus tak peduli ya. dengan Roh Di Kudus situ yang ada jelas, Roh mau Kudus. Roh Kudus, mau Roh Loh, Kardus, mau Roh Mini, terserah. Yang pasti kalian akan dibakar dengan api, betul? tidak ada kami dibakar Ini- dengan api, tetapi kalian, dibaptis dengan api. kalianlah yang dibakar api karena kalian di Maryam, dibaptis Kalau dengan Roh dibaptis Kudus. Di dengan situ ada air Roh Kudus. ketuban kuda, Ada berarti Roh Kudus dipercikan di situ. atau direndam dengan ketuban Ada kuda. Roh Kudus. Kalau dibaptis dengan api artinya apa? Dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau dibaptis dengan roh api artinya apa? Nggak ada roh api, Roh Kudus. Ini dibaptis dengan api, dibaptis dengan api. Kalau dibaptis dengan api artinya apa? Dibaptis dengan Roh Kudus. Baca Roh Kudusnya. Saya Roh baca Kudusnya baca, dengan jangan baik, cuma dengan api. di situ ada kata pur, di situ ada kata pur dalam bahasa Yunani. Yohanes menjawab berkata kepada semua orang, aku membaptis dengan air. Asik. Jadi segar kan? Habis panas-panas dibaptis air, segar dia, direndam di air. Tetapi Yesus yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, orang kalau dibaptis dengan api apakah mirip sate? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin dipanggang kan kalau dia hanya mirip sate? Karena kalau kalau dibaptis dengan air kan harus direndam dengan air. Maka dibaptis dengan api itu maksudnya diapai? Dipanggang atau dibakar? Oke, biar saya udah. Ini kan perkataan Yohanes ya. Ini Yohanes yang berkata. Oh, berarti Anda ragu sekarang? Ini Ragu. Yohanes yang berkata kan. Jadi Tetapi ragu. Yesus berkata, baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Ya. akan datang masanya Jadi Yesus yang membaptis kita dengan api. laksanakan, yang kita Markus. laksanakan itu kata Yohanes, Berarti Anda ya. sudah ragu Itu nih. kata Yohanes. Anda sudah mulai ragu dengan Di situ Yohanes. ada Roh Kudus. Iya, Bukan nggak peduli. ragu, di situ ada Roh Kudus. Di situ ada Roh Mini, Kudus. saya Juma. nggak peduli. Di Sekarang situ ada Roh pertanyaannya. Kudus. Berarti yang Sekarang kita pertanyaan, lakukan dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus di situ, Juma ya. Dengan Roh Kudus Dengan Roh Kudus di situ. Jadi yang kita lakukan diperjelas lagi dengan Yesus, diperjelas Yesus. Dengar. Tidak mau baca dia. Yesus Di situ dikatakan baptis atas nama Bapa. pneuma. Dengar, pneuma hagios. Dengan Roh Kudus, kata dengan Yesus. Roh suci, dengan semangat Kata suci Yesus. dan api pur dalam bahasa Yunani. Ayo. Kata Yesus. Ayo. Kata Yesus Anda atas nama akan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anda akan dibaptis dengan api. Maksudnya dipanggang atau dibakar ini? Kalau dengan air kan direndam tuh. Nah sekarang kalau dibaptis dengan api itu dibakar atau dipanggang? Jawab. Memang kami ini keturunan ahli Taurat, tukang fitnah, ya kan? Kan sudah saya Ada katakan. nggak yang bisa buka kamera di dia situ tadi menunjukkan Yesus, Lukas 3 nomor 16? Tukang fitnah, dengar. Ada yang bisa buka kamera supaya matanya orang ini bisa melihat? Yesus di sini berkata, Coba buka baptis kamera atas nama Dinda, Bapa besarin supaya dan wanita Roh ini Kudus. bisa Mute, menyadari lagu bahwa lagu dirinya fitnah ini, kalian semua. dirinya ini adalah perpanjangan tangan setan untuk menyesatkan manusia. Wa ikhwanuhum yamuddunuhum fil gayyi tsumma la yukassirun. Kitabnya menerangkan Yesus datang untuk membaptis Kristen dengan api. Pertanyaan saya, kalian Kristen dibaptis dengan cara dipanggang atau Itu dibakar? kata Yohanes. Ah, tuh. Di situ kata Yohanes. Nah, itu dengan apa ini? Coba Tuh. ditunjuk Indah pakai pulpen. Dengan apa? Dengan api. Pertanyaannya, kalian dibaptis nanti oleh Yesus itu dengan cara dipanggang atau dibakar? Jawab. Apa yang harus dijawab? Nggak ada ayatnya. Yang Itu. ada ayatnya kalian Itu di tuh. Maryam Itu. 71. Kalian Itu tuh. Dan dengan api. ayatnya nggak ada ayatnya. Ini apa ini? Ini bukan. Nggak ada. Itu di Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang Islam, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini apa ini? yang menipu itu kamu, Juma. Ini kamu katakan tidak ada dengan api. Di situ kata Yohanes yang berkata siapa di situ?
Yohanes Baca yang dulu. Yang berkata. berkata siapa di situ? Yang berkata pada Yang mulanya berkata adalah siapa di firman. situ? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu perkataan siapa? Dipilih-pilih dia. Ini kamu dibaptis dengan api, artinya diasapi, dipanggang aja, atau dicebur ke lautan api. Markus 9 nomor 49, semua Kristen akan dibakar dengan api neraka. Kenapa Anda takut? Matius 7 nomor 15 sampai 23, enyahlah kau, semua adalah pembuat kejahatan, Anda akan dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan menurut Yesus akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nih, Anda dibaptis dengan api, dipanggang atau dibakar? Jawab. Fitnah ya. Ini fitnah apa ini Tuyul? Tulis kok. Ini tertulis kok dibilang fitnah? Ini. Ya, itu dibaptis bukan dibakar ya, dibaptis. Ini iya, dibaptis. Kalau dibaptis dengan air, dicelup di kolam. Kalau dibaptis dengan api, dicelup di mana? Dibaptis. Iya, dibaptis dengan api itu dicelup di mana? Nggak ada ayatnya orang Kristen masuk neraka ya. Nggak Lah ada. ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 itu jelas diusir ke neraka. Bukti Kristen di neraka, Matius 23 nomor 15, Kristen masuk neraka. Matius 23 nomor 15, Kristen masuk neraka. Ini juga nih. Nih. Dan Kristen akan dibaptis dengan api. Cak Ayu. Ya, Bu Rasmi diam dulu, Bu Rasmi. Diam dulu, Bu Rasmi. Itu ada Pak Eston mau jawab. Pak Eston silakan, Pak Eston. Tukang Ibu Rasmi diam dulu, ada Pak Eston mau jawab. fitnah itu artinya apa? Dibaptis dengan api, Tuyul. Udah tertulis di situ. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dibaptis dengan air adalah dicelup di air. Dibaptis dengan api adalah Mendaftarkan nama di kerajaan Allah itu arti baptis. Oh malas. mabok. Nama di Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Ya, itu Petunjuk Tuhan datang kemudian. Petunjuk Tuhan datang kemudian. Berhentilah wahai orang Kristen, sebab kalian diancam dengan baptis api. Baptis api itu artinya dibakar dengan api, atau digarami dengan api, atau dipanggang dengan api. Kenapa kalian kemudian tidak mau keluar dari sana? Karena kalian adalah perpanjangan tangan setan. Kalau kalian semuanya menjadi Islam, lalu siapa yang menggoda manusia masuk ke neraka? Siapa? Siapa yang akan menggoda manusia masuk ke dalam neraka kalau kalian sudah Islam semua? Maka harus ada yang seperti Bu Rasmi yang tetap mati dalam keadaan Kristen, supaya anak-anaknya menjadi penerus ajaran setan, mengajak manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Kanal kafiru ala rabbihi zahira wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Kenapa demikian? Karena di dalam pengakuan Yesus sendiri dalam Matius 7 nomor 23, 22, 23, pada waktu terakhir banyak orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, bermujizat dan pakai namamu? Pada waktu itulah engkau akan berkata dan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan kemana perginya? Matius 13 nomor 20, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi harus Anda tampil sebagai Bu Rasmi untuk tetap kekeh mempertahankan imannya yang berasal dari setan, supaya ada yang kelak diusir oleh Yesus, yaitu keturunannya Bu Rasmi. Maka dia akan mati dalam keadaan kafir, melahirkan anak-anak kafir, dan keturunannya sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan diusir, dipermalukan. Siapa yang ngajarkan kalian ente semua? Nenek saya yang bernama Rasmi, Tuhan. Nah itu, jadi memang Rasmi harus mati dalam keadaan kafir, karena nanti neraka itu harus penuh dengan orang-orang kafir yang bebal, yang zalim seperti Bu Rasmi ini. Demikian.
Tidak akan Nanti kalau selesai. Ibu Meskipun Rasmi kita di- tanya Bang Handi, dia tidak Iya. akan jujur. Kenapa? Karena dia adalah setan yang berwujud manusia. Allahu Akbar. Masa. Jadi kalau Ibu Rasmi nanti dibaptis dengan api, palanya dulu yang masuk apa kakinya ya Bu Rasmi? Yang mana Anda minta dulu? Pantatnya Kepalanya dulu, apa? pantatnya, pantat. Karena pantatnya pantatnya dulu. besar sebelah. Oh iya iya iya. Supaya enggak supaya meletus ininya, bisulnya. Iya. Untuk orang percaya yang enyah lah kau diusir Yesus itu untuk angkatan yang jahat. Iya, iya nyala kau. Dibaptis dengan api, jangan menangislah. Tuntung. Udah jelas-jelas dibaptis dengan api, masih juga Diam dulu melawak. kawannya ada Bang Ucok. Saya panggil dulu Bang Ucok. Siapa tahu? Bang Ucok. Selamat malam Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ucok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok ini ada si Ito ini ngomong terus ini Bang Ucok si Ito ini gimana ini? Ya, berisik kali kuliah. Itu enyah lah kau iblis Coba. Yesus kepada yang Bu kejahatan. Rasmi, Bu Rasmi, Enggak dikatakan itu Besarkan ahli-ahli dulu. Taurat dan orang. Diam dulu ini Ucok lagi ngomong. Bang Ucok lagi ngomong kau. jadi Bu Rasmi, coba dengar dulu kalau ingin menambah ilmu. Yang terlalu slow suaranya Bang Ucok. Di kelas suara. Kosongkan suara, kosongkan dulu cangkir. Kalau mau diisi ilmu, jangan diisi terus. Nggak nyambung Bu Rasmi ini. Bukanlah keturunan ahli-ahli Taurat, penipu Aduh. yang Ibu, Ibu Rasmi nanti dibakar api, dibaptis sampai api, panasnya Bu Rasmi. dibaptis untuk mendaftarkan nama ke kerajaan. Nanti kalau mau dibaptis dengan api itu kakinya dulu, palanya dulu, Bu, pantatnya dulu Bu Rasmi. Beda ya. Dihukum di neraka sama dibaptis beda. Dibaptis itu artinya mendaftarkan nama umat manusia yang baru lahir ke kerajaan. Itu sudah tertulis di bantal lagi udah tertulis. Nggak ada tulisannya tadi. Kau itu. Umat Islam dihukum di neraka ya, tetapi umat Kristen dibaptis itu mendaftarkan nama di kerajaan Allah. Paham nggak otakmu satu-satu? Otakmu dulu nanti dipanaskan itu Bu Rasmi. Kau kenapa? Belum berhenti Ya, kau dari ke Ada kejahatan. Rasmi. Angkatan Rasmi sini. Rasmi. Saya tanya dulu Rasmi. Iya. Dengar dulu Iya, ya. Rasmi. Rasmi. Kau dengar? Tolong tunjukkan data di Bibelmu di mana Yesus itu menjamin surga bagi Kristen pemakan babi kayak kau. Loh, kan tadi sudah saya katakan. Tadi Nggak sudah ada, saya nggak ada katakan. Ingat pertanyaan saya, di mana Yesus dalam Bibelmu menjamin surga bagi oten pemakan babi kayak kau? ya. Jaminan Yesus tentang surga bagi oten. Di mana? Di mana datanya? Jangan kau besar kepala kali kau tengok kalau ngomong. Kayak kau saja ini apa di sini? Besar sekali mulutmu. Coba tunjuk dulu datanya itu. Kau terlalu pede. Mana Yesus menjamin surga bagi oten pemakan babi kayak kau? Ada Yesaya 66. Tuhan akan Jangan- menyelamatkan pemakan babi. Saya bacakan dalilnya ya supaya kita semua tahu bahwa Biasa. pemakan babi itu akan diselamatkan diam oleh dulu, Tuhan. Karas. Saya bacakan dalilnya. Yesaya 66. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan dengan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman dewa dengan mengikuti taman dewa, maksudnya Theos ya, yang mereka nyembah Theos, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus balau pada lepararang. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Itu bukti bahwa jaminan surga untuk orang Kristen. Terima kasih. Itu kan dibakar guru Untuk kan pemakan dibakar. babi. Iya, maksudnya dibaptis dengan api itu maksudnya kalau mereka dibaptiskan diselamatkan. Ini dibaptis dengan api nih. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Mereka akan dibaptis dengan api semuanya. Jadi alisnya habis, bulu hidung habis, rambut habis, bulu ketek habis semuanya. Dia akan lancip kayak orang pakai skincare. Bersih, mulus, putih, bersih.
Jadi orang Kristen harusnya nggak usah pakai skincare, masuk aja makan babi. Insya Allah kalau ini terbukti Anda akan menjadi manusia yang paling putih dan seperti bule, mulai dari ujung kepala sampai ujung kuku, karena dalilnya ada. Tanpa skincare orang Kristen bisa memutihkan badannya. Cukup dengan menggunakan babi sebagai menu makanan sehari-hari, maka dia akan dibaptis dengan api yang menyala-nyala. Jadi Kristen ini akan masuk ke dalam surga sebagaimana jaminannya yang makan babi akan dibaptis dengan api. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Menakutkan. Ya, jadi yang tidak mau beli skincare cukup ikut Ibu Rasmi makan babi, nanti Anda punya kulit akan putih seperti bule, seperti tedong bunga, ya, yang putih kemerah-merahan. Aduhai. Jadi Bunda Rahma jangan selalu bertanya jaminan surganya mana. Itu Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Tidak usah pakai skincare orang Kristen nih. Cukup makan babi aja, insya Allah akan putih kulitnya. Dulu, dengar ya. Dulu. Yesaya itu adalah perjanjian lama. Wis, mulai lagi. Tapi perjanjian lama sampai ke kitab, sampai ke orang Yahudi Romawi kitabnya. Berarti kamu belum paham Alkitab. Buktinya perpuluhan masih dipakai. Kenapa perpuluhan masih dipakai? Tuhan tidak ada perpuluhan. Kalau di Katolik ya, di Kristen Katolik perpuluhan namanya cuma biar tahu kau itu perpuluhan. Pertipuan, ya? Bukan lagi perpuluhan, pertipuan gitu. Udahlah Bu Rasmi, udahlah. Pemakan babi ini akan dibakar, sudahlah. Anda juga tadi kan Lukas 4, Lukas 3 tadi kan 16. Kan sudah jelas Yesus datang untuk membaptis Anda dengan api. Kurang apa lagi? Terimalah nasib. Markus 9:49 semua orang Kristen akan digarami dengan api. Mau apa lagi? Yesus Matius 7 nomor 15 sampai 23 mengusir orang-orang Kristen ke neraka. Mau apa lagi? Matius 23 nomor 15 pengikut Paulus akan dibasmi dengan api neraka. Mau kayak mana lagi Bu Rasmi? Udahlah, terimalah nasibmu sebagai wakil setan untuk menyesatkan manusia. Terima aja, kita santai aja, kita damai bro, damai, peace kita, peace. Gak usah emosi ya, santai aja ya. Memang sudah nasibmu kayak gitu. Lanjut teman-teman yang lain. Udah Jemaah. Ya. Di sini ada di Yohanes 3 ayat 18. Dengarkan Jemaah, ya, dengar, buka lebar-lebar kuping kau ya, dan paham. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya. Kenapa Bang? Kenapa? Biar bagaimanapun Rasmi ini juga orang Indonesia loh. Sedih kali lah kawan kita ini dibakar api. Adalah lebih baik kalau dia jadi batu tawa saja, ya Allah. Betapa perihnya dibakar api dalam kehidupan kekal, ya Allah. Berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Atau kalau dia nggak mau terima hidayah, jadikan aja dia batu asa. Atau paling tidak kalau berat sekali buatmu, ya Allah, jadikan aja dia jadi batu nisan kuburan Cina, ya Allah. Batu asa. Kasihan. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Islam semua itu karena Gurunda nangis itu karena prihatin sama kamu Rasmi. Kau kan dibakar. Ish. Dengar nih, aku baca ayatnya, dengar. Markus 16 ayat 15 ya, di sini. Ya, si Markus pula dia bawa.
dulu kuping kau. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ya. Caramu baptis sama Rasmi, caramu baptis kecoa itu gimana? Kalau kau Bibel itu kecoa, terus semua makhluk tuh, kutu, Rasmi, kutu, kecoa, cicak. Coba caranya menginjili gimana? Rasmi, di dalam Bibelmu itu Injilnya segala makhluk itu kutu. Kemarin kalau kutu kau Injili kutu, coba tunjukkan. Kutu, segala makhluk kan kutu, kecoa, cicak, Rasmi. Rasmi, si melekete Rasmi. Iya, yang caranya kalau menginjil itu kutu lah kutu. Rasmi atau singa. Rasmi kayak di Pajak Sambo, diam dikit, napa dengerin Bunda Ramanya dulu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan kutu. Coba kalau makhluk kutu, segala makhluk tuh macam di Pajak Sentral ya. Jangan suka fitnah. Tapi nggak masalah bagi kalian fitnah, karena tetap aja kalian masuk neraka, iya kan? Tanpa di dalam tadi dibaca Gurunda itu, guru kami Bang Zuma itu, kau itu disiram dengan api, kau dibaptis dengan api. Dan tikus sama babi binatang menjijikkan loh, Rasmi. Makananmu, santapanmu itu binatang menjijikkan. Di Yesaya 66 tadi, babi, tikus, binatang menjijikkan. Jijik kali kau makan babi. Coba. Di dalamnya saya 66 tuh babi menjijikkan loh, disamakan dengan tikus Babi, tikus, binatang menjijikkan. Padahal itu makananmu babi, tikus, binatang menjijikkan. Wih, jorok kali kau pemakan babi. Bukan untuk kami, ya. Rasmi. Babi, tikus, binatang menjijikkan saya. Dan ingat ketika ada orang kerasukan, setan itu dimasukkan kepada babi. Makanya kau ini kayak setan, nggak mau berhenti ngomong. Enak itu. Kok kesetanan. Iya, karena disitulah setan itu dimasukkan oleh Yesus kepada babi. Makananmu itu loh. Makananmu itu dimasukkan setan ke situ oleh Yesus. Ternyata kau yang kau santap itu ya penuh dengan setan-setan. Rasmi, diam dulu. Aku mau ngomong sama guru aku. Rasmi, diam dulu kau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Please, Rasmi, tolong dulu diam kau. Tidak dikasih makan. Tidak ingin. Ya Allah, kenapa sampai guru nangis? Ya. Itu tadi saya izin nyambung lah. Tadi apa yang disampaikan oleh guru kami itu benar, ya. Karena memang jadi sedih aku. Orang kafir itu nanti akan mengalami penyesalan. Bahkan dia berucap itu di dalam Al-Qur'an kan. Aku sedikit bacakan dulu sedikit di dalam Al-Qur'an ya Gurunda ya. Ketika di dalam masalah perhakiman, karena dia telah mengingkari Allah, apa yang dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna angdarnakum adabang qoriba yauma yangdurul mar'u maqaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah itu kan, orang-orang kafir itu berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Jadi tanah aja sekalian. Karena apa? Karena tidak kuatnya menghadapi siksaan di hari kiamat. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kami itu betul. Maksudnya Bu Rasmi, karena apa? Menjadi tanah tidak ada hisabnya nanti di akhirat. Tetapi ketika Anda menjadi manusia namun membangkang menolak kebenaran, maka siksaannya sangat pedih. Bahkan nanti justru Anda yang berharap, ya Allah ya Tuhanku, mendingan aku jadi tanah aja deh gitu kan, daripada mengalami siksaan. Itu maksud guru kami. Pedulinya guru kami kepada Anda, rasa sedihnya yang beliau rasakan, itu maksudnya Bu Rasmi.
Masya Ayatnya Allah. mana? Ya ampun, kamu cuman fitnah doang. Ayatnya mana? Nggak kedengaran suaranya kalau kita ngomong, ketimpa suaranya, kesian kali kau. Ayatnya mana? Matius 7, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi penganut agamamu. Setelah menjadi penganut agamamu, kamu jadikan dia menjadi orang neraka. Kamu jadikan dia orang neraka. Pertanyaan saya, ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang meninggalkan tanah Yerusalem sampai ke Antioquia, sampai ke Kiliki, sampai ke Roma, itu siapa? Jawab, sebut nama, silakan. Siapa orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang diterangkan dalam 1 Korintus 9 nomor 20 kepada orang Yahudi ngaku orang Yahudi, kepada penganut Taurat ngaku penganut Taurat meskipun dia tidak menganut Taurat, dia adalah orang munafik. Siapa dia? Pengikutnya dijadikan sebagai penghuni neraka. Itu siapa? Jawab. Paulusnya resmi. Nah, Paulus kan? Dengar. Siapa pengikut Paulus di sini? Di antara kita 8 orang, siapa pengikut Paulus di sini? Rasmi. Nah, rasmi. Berarti yang dijadikan sebagai orang neraka oleh Paulus adalah rasmi. Ya. Apalagi dalilnya ada. Matius 23 nomor 15, bukti Kristen akan dibakar di neraka jahanam. Ayat. Tanggahannya ada di Matius 22 ayat Matius 22 buka. Matius 22. Matius 7:23. Enyahlah kau resmi pemakan babi. Kau akan diusir Yesus. Enyahlah kau resmi pemakan babi. Aku tidak mengenalmu. Tuh, kau akan diusir oleh Yesus. Baca tuh Matius 7:22-23 tuh. Enyahlah kau resmi pirang pemakan babi. Gitu ya bunyinya data itu. Cuma nggak ada pirangnya sih. Dengar, Matius. Itu. Dengar dulu Rahma. Matius itu data, kau dengar itu. Kau saja mau didengar dari tadi ku tengok suaramu. Saya sekarang kamu dengar dalam Bibelmu Matius 7:22-23. Enyahlah kau resmi, itu kata Yesus loh, kau akan diusir. Makanya aku bilang, mana data di Bibelmu Yesus menjamin surga bagi oten pemakan babi kayak kau ini? Ya, bentar ya, saya baca. Tunjuk data dulu, enggak terlalu banyak ngomong kau. Sekarang tunjuk data di mana Yesus menjamin kau surga, mana? Yesaya 66 15 sampai 17. Itu jadi bakar burunda. Matius 23 nomor 15. Dengar gitu. Ya, Matius. Kau usah kau didengar, ngapain kau mau didengar? Kasihan kau suaramu kayak ini. Suaramu resmi, suaramu kayak ini. Kayak apa ya? Orang apa yang keinjak, kayak tikus keinjak gitu loh. Enggak kedengeran suaramu. Enggak kedengeran suaramu. Kasihan kali suaramu kedengeran. Itu dulu kau pelajari Matius 7:22-23. Kau akan diusir. Enggak dikenali kau itu Yesus tuh, kau diusir. Oke? Karena kau makan babi. Itu baca dulu kau pelajari itu resmi ya. Yang mana? Yang mana? Itu. Yohanes Matius 7 tuh 15 sampai 22-23 tuh. Pada hari terakhir aku akan berkata kepadamu, enyahlah kau resmi. Pemakan babi kau gitu. Coba tuh tengok tuh. Ada pemakan babi, tukang fitnah kau kan? Gak ada ya kan Kristen pemakan babi toh, kan Kristen pemakan babi. Kau yang memanggil, kau kan memanggil Yesus Tuhan. Ya kau inilah di situ pemakan babi lah kau ini. Bagi memanggilku Tuhan, pada hari terakhir aku akan mengusirnya. Itu baca itu. Itu kau yang memanggil Yesus Tuhan toh. Pemakan babi. Ya kan kau pemakan babi, kau Kristen memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Kristen. Kristen itu apa? Makan babi lah kau, semuanya bisa kau makan. Gak ada yang haram, kata si Paulus. Nah, mana pemakan babinya tertulis? Iya kau Kristen toh, Kristen pemakan babi tuh, pemakan babi Kristen. Makanya aku bilang, mana jaminan Yesus
Surga bagi kalian Oten yang suka makan babi itu, mana? Yesaya 6 sampai 17. Ya Gurunda itu dia dibakar. Dia dibakar di Yesaya. Wih. Sampai kulitnya putih. Silakan Gurunda. Yesus di Yesaya. Lanjut. Saya sudah capek nih. Kasihan saya nangis lagi nanti. Gurunda nangis itu dia prihatin, kau akan dipanggang di neraka sampai kulitmu apa yang nggak ada lagi kulitmu lah, udah putih kayak apa. Kenapa sih kalian suka fitnah mengatakan yang tidak ada tertulis di Alkitab? Lah itu kan di dalam Yesaya 66 itu, kau akan dibakar dengan api di situ. Baca kau Bibelmu, jangan cuma kerjamu. Yesus belum lahir di Yesaya, jadi jangan suka fitnah. Belum lahir. Jadi kenapa kau masih kasih tempel itu perjanjian lama di Bibelmu? Yesus tidak lahir di Yesaya, tapi giliran Yesaya 9 nomor 6 di situ dikatakan telah lahir, tapi dibilang untuk Yesus. Ya, ini oten kafir kayak Rasmi ini standar janda, mentang-mentang dia janda ya. Jadi kalau untuk nubuatan dia lirik perjanjian lama. Kalau hukum-hukumnya dia tolak, dasar kau kuclu. Tolak, katanya itu perjanjian lama. Tapi kalau nubuatan itu kan sudah dinubuatkan. Bentar. Kalau itu standarmu. Apa sebentar? Itu fakta. Fitnah lagi. Tadi kau bilang itu kan Yesaya, itu kan perjanjian lama. Kalau giliran hukum-hukum perjanjian lama dia tolak. Babi itu hukum-hukum haram babi gak berlaku lagi, sunat gak berlaku. Nubuatan dia tengok perjanjian lama. Kucluk kali kalian. Tanpa udahlah, kau diusir, nggak ada jaminan surga bagi kau ya, kau diusir. Seperti di Yesaya 66, kau akan dibakar dengan api. Tobatlah kau Rasmi sebelum kau dipanggang dengan api neraka. Lebar ya. Otak-otak, kasihan kali suaramu nggak kedengeran. Kasihan kali kau. Kasihan kali kau, kasihan. Udahlah, kau akan diusir oleh Yesus. Nyala kau. Di dalam Bibelmu di Kisah Para Rasul 13:23, Yesus juru selamat bagi orang Israel. Enggak ada Yesus juru selamat bagi Oten pemakan babi, enggak ada. Tunjuk satu pun data di Bibel Yesus menjamin keselamatan bagi Oten pemakan babi kayak kau. Banyak kali ngomongmu itu. Jawab dulu, jawab. Jawab. Gak usah ngomong kau banyak ngomong. Jawab. Di mana Yesus menjamin keselamatan bagi kalian pemakan babi? Jawab. Tanpa terkecuali. Jawab. Jawab dulu pertanyaanku. Untungnya apa sama umat Muslim fitnah Yesus jika di Al-Quran masuk neraka? Siapa yang fitnah? Silakan Guru. Untungnya Lanjut. Malas saya. Siapa yang fitnah Yesus? Justru kau. Kau mengimani Galatia 3. Malas saya layani siluman belut. Silakan. Udah kabur Gurunda. Enggak, dia bilang kita yang fitnah. Dia yang fitnah. Galatia 3:1-13, Yesus terkutuk kata mereka. Dia mengimani, tepuk tangan di gereja, bersyukur dengan kematian Yesus terkutuk. Ya kan itu menghina. Kalau kita kan memuliakan. Tolol sekali pikirannya, pemakan babi. Cuma iman yang modalnya. Mana lagi kau naik lagi kau. Kau dikasih hati, nggak bisa dikasih hati orang-orang Oten kayak dia itu. Nggak mau diskusi baik-baik. Nah dia sudah. Silahkan ya teman-teman Kristen yang sehat gitu loh pikirannya. Jangan yang mana ada yang sehat. Orang sakit semua itu mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acul Muslim.
Apa sih nama? Aku Muslim, insya Allah Muslim. Aku mau tanyakan sama mereka ya, kenapa mereka kalau ditanyakan kok ngawur jawabannya? Karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Jumat itu bertanya. Kata Gurunda tadi di Al-Quran kan dia berusaha menipu, dia mau menipu orang, tapi padahal dia menipu dirinya sendiri. Itu udah disampaikan di ayat Al-Quran. Iya, soalnya kalau saya amatin bukannya fitnah, bertanya. Bang Zumani bertanya yang ada dalam isi Alkitabnya kalian itu. Kenapa kalian menjawabnya enggak loh? Enggak ada fitnah di sini loh. Enggak masuk di akal tuh kalian tuh. Dia yang menghinakan Yesus, dituduhnya Islam yang menghinakan, gitu. Iya, nggak masuk. Model si Rasmi nggak kayak gitu, Bun. Di mana-mana merepet, dibikinnya kayak Paja Sambo, room itu semua. Kalau mau naik ke atas ini, buka Alkitab kalian lah, ditanyakan. Iya, Bang. Aku mau bilang terima kasih lah dulu sama Gurunda, sama Bunda Rahma, sama Ustadz Ali, Ustadz Sugi, Bang Handi. Makasih semua ilmu-ilmunya. Saya selalu belajar. Sama Bunda. Saya selalu belajar untuk bisa. Iya. Untuk bisa saya mengcounter omongan-omongan fitnahan dajjal semua yang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih-lebih di pita saya aduh luar biasa. Tapi dengan berkat saya setiap malam belajar di room Bang Juma, Ustadz Sugi, semuanya ilmu saya semakin ada, semakin bisa untuk memahami semua dan bisa untuk yang biarpun kadang-kadang saya nggak bisa membalas dengan apa ya, dengan tegas, dengan keras gitu. Pak Esau, noise semua suaranya mantul. Boleh di-mute dulu, Pak. Bola ini. Ya, Bun. Jadi tidak ada satupun di dalam Bible ya data bahwa Kristen itu dijamin keselamatannya oleh Yesus. Terlalu pede mereka kalau ngomong ya. Tapi mereka nggak pernah ini. Kalau di Al-Quran kan sudah pasti jaminan Allah itu ada. Di dalam surah Al-Mu'minun kan yang biasa dijelaskan Gurunda. Kemudian di surah Qaf banyaklah Allah menjamin surga bagi. Dan bahkan umat Islam mewarisi surga. Kalau mereka nggak ada. Siap, Bun, siap. Ada tuh mereka tuh, hanya berangan-angan. Nggak ada tuh. Mana pernah Yesus? Yesus di dalam Bible Kisah Para Rasul tuh 13:3, dia juru selamat bagi Bani Israel. Mana Gurunda? Terlempar lagi. Malam, selamat bergabung. Ada Gurunda ada. Pak Esau. Esau ini Pak kan Esau. saudaranya ini. Teman-teman dibantu di tap-tap yang aku nge-lag ini. Roomnya aku nge-lag. Makasih. Saudaranya Yakub. Esau ini saudaranya Yakub yang dijahati oleh mamahnya. Ini diambil hak kesulungannya kan. Malam Kristen ya Bang. Ya, saya dari Nasrani, Bu. Nasrani. Oh, yang biasa ini naik ya. Oke. Paham, saudara. Silakan Pak. Sama guru kami. Pak. Oh iya. Berarti kalau yang selama kita dengar Bapak diskusi itu Anda tidak lagi mengimani Yesus ya kan? Hanya masih mengimani yang penebusan di tiang salib itu, mati tiang salib terkutuk itu masih Yesus ya Pak? Itu iman Anda ya? Masih seputar itu ya? Bukan. Betul ya Pak? Dia tidak mengimani Yesus disalib juga. Itu
yang terakhir pernah diskusi itu begitu. Dia percaya Yesus itu diangkat ke langit kedua. Berarti Islam sama dengan Islam dong kalau Nabi bisa diangkat, nggak dibunuh, nggak di ini. Ya Pak ya Esau. Pak. Ya betul Bu. Karena memang begitulah adanya informasi atau tentang penyaliban itu sebenarnya Yesus Damasio itu diselamatkan oleh Elohim ke langit kedua. Jadi yang disalibkan itu ya memang bukan Yesus. Yudas. Berarti Yudas ya Pak Esau? Enggak, biarin aja. Kalau berkaitan dengan siapa yang disalibnya, beliau sudah tidak mementingkan itu. Yang beliau tekankan sama, intinya Yesus itu tidak disalib tapi diselamatkan, diangkat ke langit kedua. Itu berdasarkan iman atau yang diimani oleh Pak Esau gitu. Nah, itu dulu poinnya. Cuma agak beratnya aja di sini nih, bagaimana caranya beliau justru mempercayai apa yang diucapkan oleh Yesus bahwa memang akan ada nanti nabi terakhir gitu. Nah, ini yang masih beratnya di sini Pak Esau ini. Karena nabi terakhir itu nabi yang akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Sampai detik ini Pak Esau masih mencari dan tanda tanya, siapakah dia? Nah, gitu. Ya begitu kan Pak Esau? Kenapa kalau gitu saya bertanya ya Ustadz izin. Kenapa sih Bapak berat menerima Nabi Muhammad SAW tuh? Kenapa Bapak berat menerima bahwa dia adalah khataman Nabi, penyempurna, diutus untuk seluruh umat manusia gitu loh. Kenapa Bapak berat? Ada apa? Kenapa? Silakan Pak Esau. Ya baik. Dua kali saya diskusi dengan Bang Zumaya untuk menarasikan suatu nubuatan yang menuju kepada Nabi akhir zaman. Dari dua kitab yang memang menjadi literasi kami di dalam aplikasi atau keyakinan dalam membaca secara murni sesuatu yang memang harus diakui bahwa Taurat dan Injil adalah dua kitab suci yang ditentukan oleh Elohim. Menurut keyakinan kami bahwa sesungguhnya apa yang